Hai minasan, kembali lagi bareng gua Mimin, ya ini admin di dalam channel Onisekai. Oke minasan, setelah lama nggak upload video, dapat beberapa bulan gitu. Ya pertama-tama gue ucapkan permintaan maaf karena ya gue nggak bisa upload video dalam beberapa bulan tersebut, disebabkan banyak urusan dan baru bisanya sekarang. Oke guys, dalam kesempatan kali ini gue bakalan ngerekomendasikan 5 manhwa yang wajib kalian baca coy. Kenapa manhwa terus bang? Kenapa nggak manhwa? Kenapa nggak manga? Ya karena manhwa itu keren coy, berwarna. Manhwa memang berwarna tapi ceritanya itu yang seru itu setahu gue ya cuma sedikit coy. Yang lainnya ya kayak kultivasi gitu, terus reinkarnasi gitu. Ya pokoknya ya sejenis itulah. Dan manhwa juga sebenarnya banyak yang mirip kayak apa tuh namanya solo leveling gitu, banyak yang mirip kayak Hunter x Hunter gitu, banyak ya kan gua pilah-pilah yang menurut gua keren, bagus, cocok untuk dibaca, gua rekomendasikan kepada kalian coy. Untuk kali ini mungkin rekomendasi singkat saja coy, gua gak akan menjelaskan terlalu banyak tentang manhwa itu, lebih baik kalian baca sendiri aja langsung. Oke minasan, sebelum lanjut ke dalam listnya, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan notifikasinya coy, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua coy. Oke, let's go. Dan untuk list yang pertama adalah berjudul Warding in Hell, menceritakan seorang pemuda yang bernama Kang Hyun Mo coy. Ia adalah pria miskin yang bermimpi menjadi seorang hunter coy. Namun mimpinya itu harus berakhir, atau kalau gitu dia tidak bisa menggapai mimpinya coy, karena dia ini tidak memiliki kekuatan yang sesuai untuk menjadi hunter coy. Karena Kang Hyun Mo ini tuh sangat lemah, lebih lemah daripada hunter level terendah coy. Tapi pada suatu hari ketika ia sedang bermimpi menjadi kaya dengan cepat, ya itu mimpi coy, sesuatu muncul di hadapannya seperti pop up gitu ya, kalian kayak slow leveling atau komik-komik hunter yang lain. Dia tahu-tahu dipindahkan ke dalam suatu dimensi yang namanya itu neraka coy. Maksudnya kehancurannya itu loh, hancurnya seperti neraka coy. Sudah hancur, nggak ada manusia lagi, hanya Kang Hyun Mo saja yang menjadi manusia terakhir di sana coy, dan mendapatkan titel The Last Survival. Nah, dan setelah itu Kang Hyun Mo pun berusaha menaklukkan kesulitan neraka itu coy, dan sekarang ia pun menjadi seorang hunter coy, tapi masih tingkat lemah. Nah, menurut kalian, apakah Kang Hyun Mo ini tuh bisa menjadi seorang hunter profesional seperti Sung Jin Woo? Oh, enggak coy, itu beda server ya. Bisa menjadi hunter profesional ataukah bisa menjadi kaya raya seperti mimpinya? Ya kalian baca saja coy di web atau aplikasi kesukaan kalian coy. Namanya Warding in Hell. Oke, untuk list yang kedua adalah Legend of Asura, The Venom Dragon. Komik ini menceritakan tentang sejarah panjang sekte medis coy, yang diikuti oleh pemusnahan total yang benar-benar total. Jadi sekte medis ini tuh kena genosida gitu coy. Ya kayak Ereh itu sekarang sedang rambling gitu coy ya. Dalam lubang keputusasaan sekte medis, di mana mayat-mayat menumpuk seperti gunung dan darah mengalir seperti laut, Asura akhirnya terbangun, atau mungkin bisa disebut sang iblis akhirnya terbangun. Ini tidak akan berakhir sampai aku membunuh mereka semua, kata si Asura coy, satu-satunya yang selamat dari sekte medis. Dan nama asli dari Asura adalah Jin Jagang. Ya, Jin Jagang seorang anak kecil yang berhasil lolos dari pemusnahan sekte medis dan akan balas dendam kepada sekte lain coy, yang telah memusnahkan sektenya tersebut coy. Ini kayak komik balas dendam gitu ya coy. Tapi perjuangannya itu bukan segampang membalikkan telapak kaki coy ya, nggak gampang. Dia itu harus tinggal di dalam gua, menyendiri, belajar ilmu, bahkan pengikut-pengikutnya yang dulu dari sekte medis yang terperangkap di dalam gua meninggal coy. Ya untuk kelanjutannya kalian baca sendiri aja coy, Legend of Asura.
Oke guys, yang ketiga adalah Return of the Greatest Launcher. Nah, komik ini tuh menceritakan seorang pendekar tombak yang sangat hebat coy, namun sering dibully karena senjatanya itu merupakan tombak. Karena di komik ini, tombak itu merupakan senjata yang paling tidak berguna coy dibandingkan pedang-pedang yang lain. Di komik ini tuh banyak pengguna pedang-pedang hebat coy, tapi hanya beberapa saja pengguna tombak. Makanya dia dibully coy saat memegang tombak. Namun dia bisa menghancurkan seluruh hinaan dan ejekan itu coy, karena dia bisa menjadi pendekar tombak terhebat di kerajaan itu coy, dan menjadikan salah satu bangsawan menjadi raja di kerajaan itu coy. Namun sayangnya, karena saking kuatnya dia, saking hebatnya dia bahkan dihianati oleh temannya sendiri yang merupakan raja yang diangkatnya. Dan akhirnya pun dia pun terreinkarnasi gitu, terbangun ke badan anak kecil coy. Jadi dia bertekad untuk membalaskan dendamnya karena sudah dihianati oleh pangeran itu coy. Nah, apakah tokoh utama dalam komik ini bisa membalaskan dendamnya? Ya, kalian baca saja coy. BTW judulnya Return of the Greatest Launcher. Guys, untuk list yang keempat adalah Player from Today Onwards. Komik ini menceritakan tentang dunia hunter lagi guys. Ya, rata-rata manhwa memang hunter guys, tapi ini agak beda. Hunter yang di dunia komik ini tuh didukung oleh sponsor, dan di antara para pemburu itu, para hunter-hunter itu ada 12 pahlawan yang mengaku sebagai dewa coy. Jadi di antara sebagai itu banyak hunter, ada 12 hunter terhebat yang mengaku-ngaku disponsori oleh dewa coy. Mereka mendirikan sekte dan mendominasi dunia coy. Dan itu adalah era Lee John Kyu. Sedangkan sang tokoh utama sendiri bukan orang hebat coy, melainkan orang normal di dunia yang didominasi oleh hunter. Bayangkan, di saat satu dunia menjadi hunter, orang ini tidak menjadi hunter. Ya kayak Boku no Hero gitu, di saat semua orang punya quirk, sedangkan Deku sendiri tidak punya quirk coy. Ya seperti itulah. Dan Lee John Kyung ini menjalani kehidupannya dengan sangat naas coy. Hidup seperti ya tidak dianggap itu ya, seperti babu, seperti apa itu, dihina lah. Namun, dan dia hanya memiliki buku coy, buku kisah pahlawan yang terlupakan coy, tapi nyata. Namun suatu hari dia pun bisa terlempar ke masa lalu coy, dan mendapatkan sponsor dari Raja Iblis. Dan apakah dia bisa memenuhi keinginan Raja Iblis itu? Karena kan sponsornya merupakan Raja Iblis coy. Dan ini pokoknya seru lah. Kalau kalian baca, kalian bakalan rugi coy. Jadi gue sangat merekomendasikan ini kepada kalian. Oke, yang kelima atau yang terakhir adalah The Lord's Coins Aren't Decreased. Komik ini menceritakan seorang bernama Aaron Steelquart. Ya, kalau kata-katanya biasanya seperti ini, pasti bangsawan. Ya, yang kembali lagi dari kematian coy. Karena Aaron Steelquart ini dikenal sebagai orang yang tidak beruntung karena tidak bisa mengikuti jejak kakeknya dan ayahnya. Kenapa tidak bisa mengikuti jejak kakek dan ayahnya? Karena Aaron Steelquart ini sangat tolol coy, gampang dimanipulasi, bodoh dan lain-lain coy. Sedangkan kakek dan ayahnya adalah raja yang sangat-sangat berbakat coy. Maksudnya orang yang pantas menyandang gelar seorang maharaja coy. Suatu ketika Aaron Steelquart ini tuh terbunuh coy. Ya, ditipu kemudian dibunuh. Karena berkat satu item dia bisa hidup kembali coy. Jadi dia bertekad untuk memakmurkan kerajaannya, wilayahnya dan keluarganya coy. Tidak menjadi bodoh seperti dulu. Sekarang dia mencoba untuk melakukan perdagangan gitu yang legal ya, bukan yang ilegal, dan membangun kerajaannya coy. Nah, apakah Aaron Steelquart ini bisa membangun kerajaannya kembali seperti era kakek dan ayahnya? Ataukah dia malah menghancurkannya seperti sebelum kematiannya? Nah, kalian penasaran kan? Makanya baca coy The Lord's Coins. Oke guys, segini dulu rekomendasi dari gua. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye bye, bye bye, bye bye. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は死んで